Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas rangkaian yang ini. Ya, kita akan coba gunakan KVL. Kita gabungkan KVL, KCL, KVL, KCL ya. Pertama yang kita lakukan adalah temukan semua elemen tegangan dan arusnya. Oke. Kemudian tulis hubungan tegangan dan arusnya. Tulis KCL dan tulis KVL untuk semua loop. Tulis KCL untuk semua loop dan tulis KVL untuk semua loop. Jadi metodenya sudah bisa kalian lihat di buku, di modul. Ya, bagaimana cara melakukan analisa menggunakan KVL KCL untuk rangkaian. Oke. Jadi ini cara KVL KCL ini merupakan cara kuli lah ya. Gimana cara kuli bekerja. Jadi kerjanya cara kasar, serabutan. Tapi KVL KCL ini bukan termasuk ya, emang metode yang ampuh untuk untuk menganalisa rangkaian. Cuman masalahnya dia kurang cerdas gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana cara cerdasnya. Oke, sini lihat ya. Ini yang sama yang akan kita analisa. Jadi pertama yang kita lakukan adalah temukan semua elemen tegangan dan arusnya. Ya. Oke, write element VI relationship. Jadi kita tulis dulu elemen V dan arusnya. Oke, pertama itu arusnya dulu. Kita asumsikan arus adalah ke sini. Kemudian arus yang di sini, cabang ini ke sini. Ini murni pengandaian ya. Pengandaian. Jadi kalian andaikan aja kira-kira arusnya ke arah mana. Tapi pakai logika juga lah. Nah, di sini kita andaikan ke sini. Kemudian R5 saya andaikan ke sini. R2 saya andaikan ke sini. Nah, kemudian kita tulis namanya. Ini saya kasih nama I0. Oke. Ini saya kasih nama I1. Kenapa? Karena lewat R1 kan, harusnya melewati R1. Jadi pantas kalau saya kasih nama I1. Kemudian ini saya kasih nama I2, ini I5, ini I4, ini I3. Oke. Nah, berarti semua elemen arusnya sudah kita kerjakan, sudah kita kasih. Nah, kemudian apa lagi? Tegangannya sekarang. Gampang sekali. Tegangan pada R1, lihat arus masuk dari atas kemudian menuju bawah, ya kan? Masuk melalui titik ini, node ini menuju ke sini. Berarti yang di sini adalah positif, bawah negatif. Begitu juga dengan ini. Arus masuk dari atas ke bawah kan? Berarti yang atas positif, bawah negatif. I5 juga ya, positif. R3 lihat nih, dari kiri berarti sini positif, negatif. R2 positif, negatif. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Sudah, berarti semua elemen tegangan dan arusnya sudah kita tulis. Nah, kemudian write KCL for all nodes. Nah, untuk menulis KCL tiap node, berarti node-node ini node kan? Ini harus kita kasih nama. Ya. Node-node ini harus kita kasih nama. Oke. Namanya terserah, tapi saya sesuaikan dengan ini aja. Saya kasih nama A, B gitu ya. Jadi namanya A, B, C ini ya. A, B, C samakan dengan ini. A, B, C, D. Oke. Sudah kita kasih nama node-nodenya. Nah, kemudian apa lagi? Write KCL. Oke, kita tulis di sini. KCL A, node A berarti kan. KCL A itu apa aja? Ingat KCL, Kirchhoff current law adalah arus yang masuk pada sebuah node jumlahnya 0. Oke, arus yang masuk mana aja? I0, berarti tulis I0. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada, adanya keluar I1 dan I4. Berarti I1 ini negatif, min I1, min I4. Gitu.
Ya, lihat nih, I0, I1, I4. Yang masuk cuma I0, berarti yang selebihnya keluar adalah negatif, sama dengan 0. Ya. Atau juga bisa juga kalian tulis seperti ini, 0 plus min I1 plus min I4 sama dengan 0. Sama saja, terserah kalian mau nulis yang mana. Tapi kalau saya sih lebih suka yang ini karena udah langsung. Oke, kemudian KCL B. B adalah node ini. Lihat, apa aja yang berpengaruh dengan node B, yaitu I1, I2, dan I3. Yang masuk cuma I1, berarti I1 yang positif. I1 kita tulis, yang selebihnya negatif karena dia keluar dari node B. Berarti minus I2 minus I3, ya kan? Ada lagi nggak? Nggak ada, sama dengan 0. Oke, kemudian KCL node C. Oke, urut ya. C yang berpengaruh apa aja? I2, I5, dan I0. Yang masuk I2 dan I5, yang keluar I0, berarti I0 negatif. I2, I0 dulu ya, min I0, ya, kenapa min? Karena dia keluar dari node C. Min I0 plus I2, 6 plus karena I2 masuk, plus I5. Kenapa masuk? Karena plus karena masuk. Oke, sama dengan 0. Dah, selesai. Gampang kan? Dapat kita KCL-nya. Nah, setelah itu apa lagi di sini? Write KVL for all loops. Nah, tulis semua KVL untuk semua loop. Ya, berarti kita buat loop di sini. Lihat, ada berapa loop utama? Ada 3. 1, ya. Loop 1, loop 2, loop 3. Ada 3 buah loop utama. Oke, saya buat searah jarum jam. Nggak apa-apa. Kalian mau buat berlawanan juga terserah. Sama aja. Oke. Nah, setelah kita buat KVL-nya. KVL 1. KVL 1. Oke. Sekarang kita buat KVL-nya. KVL 1, berarti node ini kan kita lihat arah nodenya ke sini, arah KVL-nya ke sini. Berputar searah jarum jam. Lihat, dia ketemu negatif dari V, berarti kita tulis min V. Kemudian ke sini ketemu positif R1, berarti plus VR1. Kemudian ketemu juga positif dari R2 plus VR2. Ada lagi nggak? Nggak ada, sama dengan 0. Itu KVL 1. Nah, kemudian ya, saya kasih jarak dulu. KVL 2 yang ini ya. Lihat, putarnya ke arah jam-jam juga, ketemu apa? Min R1. Berarti min VR1. Terus ketemu positif dari R4 plus VR4. Kemudian min VR3 sama dengan 0. Oke. Kemudian sekarang KVL 3. Ya, KVL 3 searah jam-jam min R2, berarti min VR2 plus VR3 plus VR5 sama dengan 0. Oke, berarti semuanya udah nih kita tulis KVL-nya. Sekarang tinggal kita, ini lupa ya, write element relationship VI-nya. Maksudnya gimana? Kita tahu ya, VR1 itu apa sih? VR1 itu adalah arus yang mengalir pada R1 dikali R1. Arus yang mengalir pada R1 dikali R1 berarti ini apa? I1 kali R1. VR2 I2 kali R2 sampai VR5 I2 kali R5. Kok I2, sorry, I5 nih ya. Nih, yang ngalir kepada R5 kan I5, bukan I2. Oke, nah ini tinggal kita masukkan ke sini. Ya.
Oke, berarti saya tulis ulang, min V plus VR1 itu apa? I1 kali R1 plus I2 kali R2 sama dengan 0. Oke, yang ini min I1 kali R1 plus I4 kali R4 min I3 kali R3 sama dengan 0. Yang ini juga min I2 kali R2 plus VR3 itu apa? I3 kali R3 plus I5 kali R5 sama dengan 0. Oke, di sini kita udah memperoleh 6 buah persamaan ya. 6 buah persamaan ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5, persamaan 6. Nah, ini persamaan 6. Nah, persamaan ini udah cukup untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian yang ini. Jadi kita tinggal, setelah kita tulis semua KCL-nya dan kemudian kita semua tulis KVL-nya, ya, sekarang kita tinggal susun aja persamaan ini. Oke, saya susun persamaannya. Saya kira saya di sini supaya enak. Saya tulis ulang ini ya. I1 kali R1, I2 kali R2 sama dengan V. Kemudian yang ini min I1 kali R1 min I3 kali R3 plus I4 kali R4 sama dengan 0. Kemudian yang ini min I2 R2 plus I3 R3 plus I5 R5 sama dengan 0. Oke, kemudian yang KCL-nya saya tulis juga. Yang di KCL ini saya tulis ulang di sini supaya enak. I0 min I1 min I4 dengan 0, I1 min I2 min I3 sama dengan 0, min I0 plus I2 plus I5 sama dengan 0. Oke, berarti kita sudah ada 6 buah persamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat yang tidak diketahui ada berapa. Yang tidak diketahui ini R-nya kan di konstanta ya, diketahui semua R diketahui ya. Yang nggak diketahui adalah arus. Lihat arusnya berapa, arus yang tidak diketahui? I0, I1, I2 sampai I5. Berarti ada 6 I yang tidak diketahui ya. Berarti kita butuh 6 persamaan. Nah, ini sudah 6. Jadi persamaan ini tinggal kita selesaikan. Cara menyelesaikannya banyak ya, gampang. Bisa kalian metode substitusi, bisa metode eliminasi. Tapi kalau bagi saya lebih suka metode matriks. Jadi ini kita rubah dulu ke dalam matriks. Oke. Saya rubah ke dalam matriks ya. Matriks 6 kali 6 berarti. Ya, tinggal kita pindahin aja ke sini. Ini adalah ini R1 ya, yang paling awal kan I0 berarti 0 sini, kemudian R1, kemudian R2, kemudian 0, R0 dulu 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 4, 5 nya nggak ada kan, berarti kita tulis 0, 0. Kenapa 0 Pak? Ya karena di sini nggak ada I3, I4, I5 nya nggak ada. Sama I0 nya nggak ada, jadi kita tulis di matriks ini 0 ya. Kemudian persamaan yang ini, lihat min R1 ini I2 nya nggak ada. Astagfirullah, salah lagi. 4, 5, ini cuman untuk membantu saya dalam menggambarkan matriksnya.
Oke, berarti ini salah ya, karena I0 seharusnya ini 0 ya, bukan R1 tapi 0. Kemudian R1 nya di sini berarti min R1, R2 nya nggak ada berarti 0, R3 nya ada berarti min R3, R4 nya ada R4, R5 nggak ada 0. Kemudian persamaan yang kedua yang ini, I1 dan I0 nggak ada, 00, min R2, ini R3, I4 nggak ada, I5 ada. Kemudian persamaan ketiga, 1, min 1, I2, I3 nya nggak ada, I4 nya ada, min 1, I5 nya nggak ada, 0. Oke, kita lanjutin. Karena ini yang tadi terlalu penuh, maka saya pindahin ke sini supaya enak ya. Kita lanjutkan. 0, kemudian 1, min 1, I3 min ya, berarti min 1, I4 nggak ada, berarti 0, I5 nggak ada, berarti 0 juga. Kemudian yang persamaan 5, min 1, I1 nya nggak ada 0, I2 ada 1, 3 nya nggak ada 0, I4 nya 0, I5 1. Oke, ini adalah persamaan matriks yang kita peroleh. Yang di atas ini hanya keterangan saja untuk mempermudah saya tadi menggambar matriksnya. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan matriksnya. Kemudian kita harus tambahin ini untuk variabelnya ya. I0, I1, I2, I3, I4, I5. Oke, ini adalah opsi yang kita cari. Ini sama dengan V. V ini adalah konstanta, jadi biasanya diketahui nanti V 0, 0, 0, 0, 0 dalam kurung. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat matriksnya ya. Dengan menggunakan matriks ini kita akan gunakan metode Cramer untuk memecahkan masalahnya, untuk menemukan arus yang tidak diketahui ini. Oke, kita lihat di sini ya, menggunakan metode analisa Cavelian KCL. Lihat matriks yang dihasilkan dimensinya besar sekali, 6 dikali 6. Nah, makanya saya bilang tadi kenapa di sini disebut dengan cara kuli, ya, cara kerja keras gitu ya. Karena untuk menghitung ini aja kita akan repot sekali. Sebaiknya kalian dalam menguncangkan ini ya, kalian harus menggunakan kalkulator. Ada kalkulator matriks, bisa kalian download di Google Play Store. Nah, untuk pertama kan untuk menguncangkan ini kan kalian cari determinannya dulu, kemudian cari determinan I0 ya, I1 sampai I5. Kemudian kalau misalkan ingin mencari I0, berarti tinggal apa? Determinan I0 dibagi determinan ya, sampai misalkan I5. Berarti I5 sama dengan determinan I5 dibagi determinan. Oke, sedangkan tutorial untuk memecahkan metode Cramer ini bisa kalian lihat di video sebelumnya. Oh ya, terus saya ingatkan juga dalam memetakan matriks ini yang berasal dari persamaan ini, kalian harus teliti ya. Kalau misalkan nanti nggak teliti, maka matriks yang dihasilkan tentu berbeda dengan yang seharusnya, sehingga hasil analisa kalian setelah hitung capek-capek rupanya menjadi salah. Jadi harus teliti bagaimana memindahkan dari persamaan ini ke matriks, harus teliti. Oke, terima kasih.